dan perkembangan profesionalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Aspek-aspek profesionalisme. Menurut Hamalik 2000, tenaga kerja pada hakikatnya mengandung aspek. Yang pertama, aspek potensial, yaitu bahwa setiap tenaga kerja memiliki potensi-potensi hereditar yang bersifat dinamis yang terus berkembang dan dapat dikembangkan. Potensi-potensi itu antara lain daya mengingat, daya berpikir, bakat dan minat, motivasi, dan potensi-potensi lainnya. Yang kedua, aspek profesionalisme atau vokasional, yaitu bahwa setiap tenaga kerja memiliki kemampuan dan keterampilan kerja atau kejujuran dalam bidang tertentu. Dengan kemampuan dan keterampilan itu, dia dapat mengabdikan dirinya dalam lapangan kerja tertentu dan menciptakan hasil yang baik secara optimal. Ketiga, aspek fungsional, yaitu bahwa setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara tepat guna. Artinya, dia bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang yang sesuai pula. Misalnya, tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam bidang elektronik seharusnya bekerja dalam bidang pekerjaan elektronik, bukan bekerja sebagai tukang kayu untuk bangunan. Yang keempat, aspek operasional, yaitu bahwa setiap tenaga kerja dapat mendayagunakan kemampuan dan keterampilannya dalam proses dan produksi pelaksanaan kegiatan kerja yang sedang ditekuninya. Yang kelima, aspek personal, yaitu bahwa setiap tenaga kerja harus memiliki sifat-sifat kepribadian yang menunjang pekerjaannya, misalnya mandiri dan tangguh, bertanggung jawab, tekun dan rajin, mencintai pekerjaannya, berdisiplin dan berdedikasi yang tinggi. Yang keenam, aspek produktivitas, yaitu bahwa setiap tenaga kerja harus memiliki motif berprestasi, berupaya agar berhasil dan memberikan hasil dari pekerjaannya, baik kuantitas maupun kualitas. Karakteristik profesionalisme. Menurut Martin dalam Kurniawan 2005, karakteristik profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntutan good governance diantaranya yang pertama, equality, yaitu perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang afiliasi politik, status sosial, dan sebagainya. Yang kedua, equity, yaitu perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup. Selain itu juga perlakuan yang adil. Untuk masyarakat yang pluralistik, kadang-kadang diperlakukan yang adil dan perlakuan yang sama. Ketiga, loyalty, yaitu kesetiaan diberikan kepada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya. Dan yang keempat, accountability, yaitu setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan. Ciri-ciri profesionalisme. Anuraga 2009 dikemukakan beberapa ciri profesionalisme, yaitu yang pertama, profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil sehingga dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu. Yang kedua, profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. Yang ketiga, profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai. Yang keempat, profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman. Dan yang kelima, profesionalisme memerlukan adanya kebulatan pikiran dan harta, kenikmatan hidup, dan perbuatan sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Rizka
Faktor-faktor profesionalisme. Faktor-faktor yang mendukung sikap profesionalisme menurut Andriani 2015 adalah 1. Performance. Performance dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, ataupun penampilan kerja. 2. Akuntabilitas pegawai. Akuntabilitas merupakan suatu kebijakan strategis. Hal ini harus dapat diimplementasikan untuk menciptakan kepatuhan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kinerja dari seorang atau sekelompok kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang sesuai dengan aturan yang ada. 3. Loyalitas pegawai. Loyalitas pegawai yang berkaitan dengan karakteristik sosok profesionalisme menurut Islami dalam Royan 2007 adalah kesetiaan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan sekerja. 4. Kemampuan pegawai. Profesionalisme pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Istilah tersebut mengacu kepada potensi pegawai dalam mengerjakan tugas dan bagiannya. Profesionalisme tenaga pendidik. Jabatan tenaga pendidik merupakan suatu jabatan profesional. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Jabatan tenaga pendidik bukan hanya menuntut kemampuan spesialisasi tenaga pendidik. 2. Sesuai dengan nilai budaya kita. 3. Kesetiakawanan tenaga pendidik. Pengembangan profesional tenaga pendidik menurut Sudarwan, pengembangan profesional tenaga pendidik dimaksudkan untuk memenuhi 3 kebutuhan. Pertama, kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi, serta melakukan adaptasi untuk menyusun kebutuhan-kebutuhan sosial. Kedua, kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk membantu staf pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Dengan demikian, tenaga pendidik dapat mengembangkan potensi sosial dan potensi akademik generasi muda dalam interaksinya dengan alam lingkungannya. Ketiga, kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong keinginan tenaga pendidik untuk menikmati dan mendorong keinginan pribadinya, seperti halnya dia membantu peserta didiknya. Perkenalkan, nama saya Mas Nabula dengan NIM 20900128026. Pembinaan tenaga pendidik oleh perguruan tinggi mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Memperdalam dan memperluas kemampuan dalam ilmu kognitif secara konvensional. Upaya tersebut sasaran vertikalnya berupa 1. Pendidikan pasca sarjana. 2. Pendidikan jangka pendek. B. Meningkatkan kemampuan fisik motorik atau afektif. 1. Kemampuan menuangkan produk berpikir atau karya ke dalam tulisan ilmiah. 2. Kemampuan menjelaskan tulisan ilmiah secara lisan dalam perkuliahan dan forum ilmiah atau profesional. 3. Kemampuan dalam menyampaikan pendapat dalam forum ilmiah. 4. Kemampuan mengerjakan pekerjaan dalam ruang lingkup bidang ilmu yang ditekuninya. 5. Pemahaman dan kebiasaan menerapkan etika akademik. 6. Naluri keingintahuan menghargai waktu, inovatif, kecintaan terhadap bidang ilmu dan profesi, keteladanan. Model pengembangan guru. Banyak cara yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan perubahan, baik itu secara perorangan, kelompok, atau dalam satu sistem yang diatur oleh lembaga. Model pengembangan guru, individual guided staff development. Pengembangan guru yang dipadu secara individual. Keterangan, para guru dapat menilai kebutuhan belajar mereka dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri sendiri.
Observation atau assessment, observasi atau penilaian. Keterangan, observasi dan penilaian dari instruksi menyediakan guru dengan data yang dapat direfleksikan dan dianalisis untuk tujuan peningkatan belajar siswa. Involvement in a development atau informed process, keterlibatan dalam suatu proses pengembangan atau peningkatan. Training atau pelatihan. Keterangan, ada teknik-teknik dan perilaku-perilaku yang pantas untuk ditiru guru dalam kelas. Inquiry, pemeriksaan. Keterangan, pengembangan profesional adalah studi kerjasama oleh para guru sendiri untuk permasalahan dan isu yang timbul dari usaha untuk membuat praktik mereka konsisten dengan nilai-nilai bidang pendidikan. Strategi pengembangan profesionalitas guru. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional 2005 menyebutkan beberapa alternatif program pengembangan profesionalisme guru sebagai berikut. 1. Program peningkatan kualifikasi pendidikan guru. 2. Program penyetaraan dan sertifikasi. 3. Program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi. 4. Program survei pendidikan. 5. Program pemberdayaan MGMP musyawarah guru mata pelajaran. 6. Simposium guru. 7. Program pelatihan tradisional lainnya. 8. Membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. 9. Partisipasi dalam pertemuan ilmiah. 10. Melakukan penelitian atau khususnya penelitian tindakan kelas. 11. Magang. 12. Mengikuti berita aktual dan media pemberitaan. 13. Partisipasi dan aktif dalam organisasi profesi. 14. Menggalang kerjasama dengan teman sejawat.